Silakan Mas Tommy. Ya, baik. Selamat pagi, Pak Alvin. Ya, luar biasa. Bagaimana, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat-sehat selalu? Insya Allah sehat. Ceria hari ini dengan bertemu dengan teman-teman calon-calon pemimpin BNI di masa yang akan depan ya, luar biasa. Ya. Oke, teman-teman, semangat pagi, pagi BNI ke kantor cabang Medan. Jangan lupa mampir BNI kantor cabang Padang. Selamat datang peserta ODP kami ucapkan, calon-calon pemimpin BNI di masa yang akan datang. Selamat datang di acara opening ceremony ODP Batch 245-246. Boleh kita tepuk tangan secara virtual? Silakan tepuk tangan secara virtual, luar biasa. Baik, wah semuanya semangat sekali pada pagi hari ini ya teman-teman ODP, mantap. Baik rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan Officer Development Program BNI Movers Batch 245-246 yang kami banggakan. Selamat datang di acara opening ceremony pelatihan Officer Development Program. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus produktif, dan tentunya semangat belajar ya di program ODP di tahun 2021. Dan dari BNI Korpu tetap mengingatkan pesan Ibu ya untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu yang pertama menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan yang pasti tidak boleh mudik ya selama tanggal Lebaran. Dan baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang yang terhormat Bapak Bob Yasikananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Bapak Afin Yuni Yahya, Chief Learning Officer BNI Corporate University, Bapak Nuryanto Budi Pramono, Wakil Pemimpin BNI Korpu, Bapak Hedi Subagio, Pemimpin Kelompok Learning Design Group beserta staf dan tim, Bapak Muhammad Sulin Handoko, Pemimpin Kelompok Layanan Pembelajaran, serta Bapak Ibu Wali Kelas, serta yang kami banggakan, rekan-rekan ODP Batch 245-246. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, maka kita dapat hadir dan berkumpul pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 dengan suasana yang bahagia, dalam kondisi yang sehat, dalam acara opening ceremony. Perkenalkan, saya Tommy Permadi dari BNI Corporate University, dan pada kesempatan kali ini saya akan menemani rekan-rekan ODP sekalian dan menjadi saksi bahwa di batch 245 dan 246 adalah calon-calon pemimpin BNI di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan ODP yang kami banggakan, seperti yang kita ketahui bahwa program ODP adalah program rekrutmen dari pegawai BNI, khususnya dari fresh graduate yang bertujuan adalah mencetak kader-kader calon pemimpin BNI. Oleh karena itu dibutuhkan kader-kader pemimpin BNI yang berintegritas tinggi dan memiliki mental tangguh. So, pada hari Senin ini, tanggal 3 Mei 2021, rekan-rekan ODP batch 245 dan 246 sudah menjadi bagian dari keluarga besar BNI, dan kami mengucapkan selamat sudah diterima menjadi keluarga besar ODP dan menjalani program ODP. Namun, yang perlu diingat nih ya, bagi teman-teman, kita semua harus selalu bekerja keras dan tetap semangat, karena pada setiap tahapan ODP, rekan-rekan adalah tahapan ODP-nya dengan sistem gugur. So, jangan khawatir ya teman-teman, kita harus tetap semangat. Baik, saya kepingin tahu semangatnya pada pagi hari ini, yaitu dari batch 245 dan 246. Saya ingin tahu semangatnya agar kita bisa semua merasakan ini ya, aura-auranya dari teman-teman semuanya, agar kita lebih semangat lagi dalam menjalani program ODP. Kami persilakan batch 245 yang akan dipimpin oleh Mas Andri Oktavianto. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Tommy. Teman-teman 245 mau di-unmute ya. Oke, 1, 2, 3. ODP BNI, I love you so much. 245 semangat. Data scientist, I love you so much. 245 tetap semangat. 245
Bisa. Bisa. Terima kasih. Aldi Tahir ini. Oke, luar biasa. What a performance from batch 245. Dan saya kepingin lihat dari batch 246. Pastinya tidak kalah semangat, tidak kalah serunya nih Pak Afin dan Pak Nunung yang hadir. Kita ingin sama-sama mendengarkan batch 246 yang akan dipimpin oleh Saudara Arkana Rizky Aditya. Kami persilakan. Dua empat enam. Ketuanya mana? Oke, silakan. Perwakilan dari batch 246. Wah, ini kayaknya harus ini nih, kayaknya surprise ini sepertinya ya. Kayaknya gini. Coba kita tunggu. Mungkin sama Aldi Tahiran lagi, jadi mesti diganti. Oke, silakan dipimpin Mas Irvin. Sebagai mungkin ketua kelasnya masih koneksi jaringan. Baik, selamat pagi semuanya. Mohon di-unmute mic-nya dari batch 246. Baik. 1, 2, 3. ODP BNI, siap nggak? Siap nggak? Siap lah, masa enggak. Was awas karena mau yel. Kalau nggak dikasih urusan jadi gawat. Was awas karena mau lewat. Kalau nggak dikasih pasti disikat. 246. Kebanggaan BNI 46. Oke, luar biasa sekali. What a good collaboration ya from batch 246, luar biasa. Ya, rekan-rekan, baik itu tadi semangat kita pada pagi hari ini mengawali kita untuk opening dengan yel-yel dan semangat dari batch 245, 246. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars BNI, serta diikuti oleh pembacaan Prinsip 46. Prinsip 46 yang akan dipimpin oleh Saudari Napelia Oktrinesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya kerja BNI, Prinsip 46 merupakan tuntunan perilaku insan BNI. Terdiri dari 4 nilai budaya kerja BNI. 1. Profesionalisme. 2. Integritas. 3. Orientasi pelanggan. 4. Perbaikan tiada henti. 6 nilai perilaku utama insan BNI. 1. Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik. 2. Jujur, tulus, dan ikhlas. 3. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. 4. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis. 5. Senantiasa melakukan penyempurnaan. 6. Kreatif dan inovatif. Sekian pembacaan Prinsip 46 BNI. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Napelia Oktrinesti atas pembacaan Prinsip 46. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus motivasi untuk new employee program ODP. Telah hadir secara virtual Bapak Bob Tiasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Kepada Bapak Bob Tiasika Ananta, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada para adik-adik peserta Officer Development Program Bank Negara Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, sesuai dengan misi yang diusung oleh BNI, BNI ini memiliki 6 misi.
yang sebelumnya 5 misi, tetapi kemudian sekarang sejak tahun 2020 menambahkan 1 misi. Nah, misi apa yang ada di BNI? Mungkin ini sebagai salah satu pengenalan kepada para adik-adik ODP sekalian. Itu ada yang pertama adalah customer sebagai stakeholder kita, yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah pada seluruh nasabah selaku mitra pilihan utama. Nomor 1 adalah customer. Kemudian nomor 2, nah ini memang misi yang baru ditetapkan di 2020, karena BNI di antara bank BUMN atau bank negara, ini akan mengembangkan dirinya karena kita mempunyai kelebihan di international banking, maka kita masukkan ke misi yang kedua, yaitu memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Kemudian misi yang ketiga, itu setelah customer dan kemudian spirit kita menjadi internasional, misi yang ketiga adalah kepada investor. Nomor 3 ini kepada investor, yaitu meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Karena kita perusahaan publik, tidak hanya dimiliki oleh pemerintah sebagai majority investor, tetapi juga publik yang sebagai minority investor, itu adalah merupakan misi kita untuk mengoptimalkan value kepada para investor. Kemudian yang keempat, itu adalah karyawan. Ya, kita akan berusaha di misi keempat ini menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Jadi tolong diingat bahwa rekan-rekan calon pendidikan ODP ini adalah sebagai calon karyawan di BNI, dan ini kita masukkan sebagai misi kita Bank BNI karena kita tahu keberhasilan kita itu salah satunya adalah tergantung dari karyawan ini. Apa misi kita yang kelima? Jadi setelah tadi kepada customer, kemudian internasional, kemudian yang ketiga adalah kepada investor, keempat karyawan, kelima kepada komunitas atau kepada lingkungan sosial. Misi kelima kita adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas. Itu misi kita kelima. Dan yang terakhir itu adalah kepada industri. Kita berusaha untuk menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Saya kira kepada adik-adik sekalian yang menjadi calon karyawan BNI dan khususnya calon leadership BNI, 6 misi ini merupakan hal yang harus dipahami sejak awal. Yaitu pertama kepada customer, karena customer itu yang menggaji kita. Kedua adalah kepada tadi international banking, itu baru. Tapi kemudian yang ketiga ini investor, dia adalah pemegang saham kita. Yang keempat adalah karyawan, termasuk adik-adik semua. Yang kelima adalah komunitas dan sosial. Dan yang keenam adalah kepada industri. Ya. Nah, sedangkan visi BNI itu adalah ingin menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Tolong diingat di sini bahwa BNI itu bukan hanya bank, tetapi lembaga keuangan. Makanya dalam grup BNI, di situ ada BNI Sekuritas, ada BNI Life, asuransi, ada BNI Multifinance, juga ada BNI Asset Management. Dan kita punya satu perusahaan anak di luar negeri yang memang fokus untuk melayani para TKI di Hong Kong, yaitu BNI Remittance Limited. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan incorporated lembaga keuangan. Maka visi kita agar untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan, tetapi bukan cuma layanan, tetapi juga kinerja dan sifatnya berkelanjutan. Oke, kemudian program Officer Development BNI ini adalah program yang didesain untuk mencetak para pemimpin BNI di masa depan yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi untuk kemajuan BNI. Jadi adik-adik sekalian ini dengan kemudian sudah proses seleksi dan masuk ke dalam program ODP, please ada tanggung jawab, beban, moral, tapi sekaligus kepercayaan atau harapan dari Bank BNI kepada adik-adik semua
untuk mengikuti ini dengan sungguh-sungguh, karena adik-adik semua ini adalah kemudian menjadi calon pimpinan BNI di masa depan. Nah, apa sih tujuan program ODP? Jadi mungkin saya akan mengelaborate lebih terkait dengan tujuan ODP tersebut. Yang pertama adalah mencetak calon-calon pemimpin BNI di masa depan yang memiliki karakter kuat dan berintegritas tinggi. Karakter kuat artinya tahan banting, punya fighting spirit, tetapi sebagai lembaga jasa keuangan yang kemudian di sini berbasis kepada kepercayaan, maka sudah menjadi satu hal kewajiban BNI High Movers. Itu adalah masalah integritas. Integritas tinggi. Karena begitu kemudian orang-orangnya itu tidak berintegritas, bagaimana masyarakat bisa memiliki kepercayaan terhadap Bank BNI. Kemudian tujuan program ODP yang kedua adalah membangun semangat petarung, militan, dan tahan banting. Itu tadi yang kemudian dimaksudkan juga dengan karakter kuat. Di dalamnya termasuk ada semangat untuk petarung, militan, dan tahan banting. Karena sekarang bisa dibayangkan industri perbankan ini ada sekitar 118 bank. Dan untuk melayani seluruh Indonesia, dan di situ persaingannya nggak main-main. Maka kita pengen mencetak calon pimpinan memang yang yang mempunyai semangat petarung, militan, dan tahan banting. Dan tujuan program ODP yang ketiga adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan standar kompetensi untuk posisi yang akan dituju. Jadi ODP ini sebagai calon leader itu nanti akan diarahkan untuk fungsi-fungsi tertentu dan tujuan-tujuan posisi tertentu. Pada saat awal pendidikan di BNI, itu BNI akan mendevelop para karyawannya itu sebagai spesialis. Tetapi makin karirnya tinggi, makin naik, mereka kemudian akan lebih menjadi generalis. Nah, tetapi ODP itu sebetulnya kira-kira sebagai apa ya? Sebagai tier 1-nya, sebagai KW1-nya BNI High Movers untuk memimpin, membawa BNI di masa depan. Oke? Nah, mungkin yang kemudian perlu saya ingatkan dan saya informasikan kepada teman-teman bahwa BNI itu lahir 5 Juli 1946. Di mana Indonesia merdeka tahun 1945, sehingga Bank BNI itu adalah sebetulnya anak kandung Bank anak kandung Negeri Republik Indonesia. Merdeka 45, lahir BNI 46. Dan pada saat waktu itu dilahirkan sebagai bank pertama, diharapkan waktu itu dilahirkan itu mengkop semua fungsi perbankan. Fungsi bank sebagai bank sirkuler, fungsi bank sebagai penggerak ekonomi bank industri, fungsi bank kemudian juga sebagai melayani masyarakat, itu ada semua di Bank BNI. Tetapi pada saat kemudian perkembangannya, maka fungsi bank sirkuler itu mungkin baru di sekitar 3 tahun atau 4 tahun berikutnya, itu baru dibentuk BI sebagai bank sentral yang tadinya ada di BNI. Nah, uang ORI, uang Republik Indonesia pertama yang nyetak, itu tahun 46, itu adalah Bank BNI. Ya. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini agar adik-adik semua ODP ini, calon ODP, calon karyawan di ODP ini, program ini, itu memiliki pemahaman bahwa BNI itu memang memiliki DNA sebagai petarung, sebagai pelopor. Banyak sejarah membuktikan bahwa BNI ini sebagai pelopor. Bank yang pertama membuka cabang di luar negeri. Tahun 55 kita sudah buka di Singapura, padahal Singapura baru merdekanya tahun 63. Kemudian bank yang pertama kali punya tabungan bocah, itu tahun 63 juga. Kemudian bank pertama kali yang tercatat di Bursa Efek, Bank BUMN maksudnya.
Bank milik pemerintah yang pertama kali tercatat di Bursa Efek itu adalah Bank BNI, yaitu tahun 96 sebagai bank listed dan terbuka. Artinya di situ tadi yang kemudian masuk kepada misi nomor 3 untuk investor itu karena kita listed waktu itu. Jadi banyak beberapa milestone di mana BNI itu adalah sebagai pelopor. Jadi tolong diingat sebagai ODP calon karyawan di BNI, kita punya DNA, kita sebut insan BNI itu sekarang namanya BNI High Movers. Nah, DNA kita itu adalah sebagai pelopor, petarung, dan kemudian sebagai pemenang. Ya. Nah, tetapi itu masa lalu, masa sekarang yang kita harus perhatikan juga. Apalagi kita mengantisipasi masa depan. Masa sekarang dan masa depan, teman-teman, rekan-rekan atau adik-adik kita calon karyawan ODP ini, itu pasti sering dengar dengan kemudian istilah VUCA. Di mana kemudian uncertainty itu kemudian makin besar, apalagi sekarang di era pandemi. Maka dengan spirit dan mentalitas seperti itu, kita atau Bank BNI itu berharap bahwa Bank BNI juga akan menjadi dengan DNA petarung, pelopor itu mempunyai fighting spirit dan pemenang di era VUCA atau era tuna ini. VUCA itu apa sih? Volatile, uncertain, gitu ya, kompleks dan ambigu, nggak jelas. Kita nggak bisa bikin plan panjang-panjang karena setiap kali perubahan harus ada. BNI High Movers, kalau mempunyai DNA pelopor sebagai petarung dan pemenang, menghadapi hal yang kemudian ambigu dan tidak jelas itu, selalu siap untuk beradaptasi, siap untuk menghadapi pertempuran, perubahan, dan bermental agile. Dan selalu punya spirit inovatif dan kreatif. Ya, itu kira-kira gambaran bahwa BNI itu punya DNA tersebut, hal itu, dan DNA itu kami atau saya titipkan, saya tanamkan kepada adik-adik para ODP tersebut. Nah, bagaimana dengan journey ODP ini, perjalanan training program ODP ini? Ya, ODP ini akan dilangsungkan selama 12 bulan. Ya, dan ada classical, ada coaching mentoring, dan ada experience atau social learning. Nah, kira-kira komposisinya 10% itu adalah classical learning. Tetapi classical learning dengan pola virtual sekarang, nanti ada beberapa program memang yang dilakukan secara self dan online learning. 20% nanti berinteraksi dengan beberapa senior atau mentor itu melalui coaching dan mentoring. Dan kemudian 70% journey-nya itu melalui on the job training atau in service training, yaitu memberikan experiential dan social learning-nya. Jadi total 100% dengan journey 12 bulan itu memiliki komposisi seperti itu, 10% learning-nya, 20%-nya dari coaching dan mentoring-nya, dan 70%-nya adalah experience. Nah, tadi sudah saya sampaikan pembelajarannya menggabungkan online class, self-learning, dan juga on-the-job training. Dan juga learning dari unit-unit yang terkait. Dan hal tersebut merupakan satu journey paket yang diharapkan bisa mengena kepada para ODP, karena ODP ini adalah sebagai future leader BNI. Ya. Yang terakhir, sebagai penutup, bahwa harapan saya terhadap teman-teman atau adik-adik ODP ini itu adalah kalian melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, karena banyak harapan yang ada di pundak adik-adik sekalian. Perjalanan adik-adik itu masih panjang, ya, dan BNI saya bisa pastikan tempat pilihan yang nggak salah untuk adik-adik itu tumbuh, belajar, dan berkembang. Kita memberikan ruang untuk improve yang besar sekali terhadap adik-adik sekalian.
bahkan untuk para milenial yang mungkin sifatnya mobile, pengen kerja yang fleksibel, BNI memfasilitasi itu. Tapi jangan kemudian yang saya pesankan punya mental pecundang. Pesan saya jangan punya mental pecundang. Apa itu mental pecundang? Mungkin saya bacakan satu cerita. Ya, dan ini tolong diambil message pesan dari cerita ini. Cerita ini begini kira-kira. Ini ada seorang calon UDP nanya. Kira-kira nanya sama atasannya, Mas, apakah bisa bantu saya dapat pekerjaan? Kemudian sama counterpart dia bilang, oke, apa pekerjaan yang diinginkan? Jawabannya, apa aja deh Mas, yang penting kerja. Oke, kalau gitu mungkin saya bisa minta kolega saya untuk kamu jadi sales ya di sana. Terus jawabnya, kalau bisa jangan yang suruh jualan deh Mas. Saya nggak terlalu suka jualan. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu bentar ya, saya coba telepon teman saya yang di Jakarta. Setelah menghubungi teman saya yang di Jakarta tersebut, kemudian dapat info bahwa oke, kata teman saya dia sedang butuh admin untuk input penjualan. Terus dijawab lagi, waduh Pak, saya nggak bisa komputer. Oh oke. Mengapa nggak? Kalau gitu kenapa nggak bisnis aja? Dijawab lagi, wah itu butuh modal Pak, saya nggak punya modal. Oh oke. Kalau misalnya saya ada teman yang bisa membantumu bisnis dengan modal kecil, atau bahkan tanpa modal, itu gimana? Kemudian dia menjawab, wah ini pasti MLM ya Pak, multi level ya. Kalau yang kayak gituan, nggak deh Pak, nggak suka saya MLM saya Pak. Kemudian orang bersangkutan sudah mulai mikir, belum selesai menjelaskan, namun rasanya sudah mendadak kehilangan kesabaran untuk membantu orang ini. Nah, banyak orang itu susah, itu bukan karena nggak ada kesempatan. Tetapi masalahnya adalah pada sikapnya. Jack Ma, seorang pendiri Alibaba, itu punya pesan, di dunia ini orang yang paling sulit dilayani adalah orang yang bermental miskin. Dikasih gratis, dia berpikirnya saya mau diperalat apa nih? Dikasih barang murah, dia langsung berpikir ini pasti barang jelek. Dikasih yang bagus, dia berpikir ini pasti mahal. Dikasih yang modern, langsung kemudian dia berpikirnya udah minder aja, saya nggak berpengalaman. Dikasih yang mudah, itu tradisional. Ini contoh yang saya maksud dengan mental pecundang. Dalam program Journey ODP nanti, dan bahkan nanti pada saat adik-adik sekalian udah terjun di dunia kerja, banyak hal-hal yang kemudian dihadapi semacam itu. Dan kalau kita tidak menyikapi dengan positif dan kita bermental pecundang, yang dicari itu adalah selalu alasan dan titik kemudian tidak bisanya. Maka dari awal saya pesankan kepada adik-adik, tadi cerita kita bahwa DNA BNI itu sebagai pemenang, pelopor, petarung, itu firm. Dan saya pesan kepada adik-adik nanti menghadapi training ke depan, menghadapi tantangan pekerjaan ke depan. Hilangkan jauh-jauh mental pecundang. Bangun selalu spirit untuk kita sebagai fighter. Bangun spirit kita kemudian sebagai pelopor. Dan pastikan kita itu adalah sebagai pemenang. Jadi buka hati lebar-lebar untuk hal yang baru dipelajari, tentunya dengan kejujuran, tentunya dengan integritas yang tinggi. Saya kira itu kemudian pesan akhir dari pembukaan program ODP ini, dan besar harapan saya mewakili manajemen di sini bahwa adik-adik
pada saat memasuki program ODP ini dioptimalkan hal-hal yang akan dipelajari, karena itu menjadi satu modal yang besar sekali pada saat nanti adik-adik berkarya dan berkontribusi buat Bank BNI yang kita cintai bersama. Terima kasih, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bob Tiasika Ananta atas sambutannya, dan harapan manajemen kepada rekan-rekan ODP, teman-teman punya DNA fighter, mental petarung, mental pemenang, dan mental pelopor terhadap situasi apapun, khususnya dalam menjalankan visi misi BNI. Baik rekan-rekan ODP, marilah acara selanjutnya kita sama-sama mendengarkan opening ceremony dan opening speech dari Bapak Afin Yuni Yahya, Chief Learning Officer BNI Corporate University. Kepada Bapak Afin, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Terima kasih Pak Bob atas arahan Bapak, atas pesan-pesan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang menjadi harapan Bapak bisa dipenuhi oleh adik-adik kita dari batch 245-246. Ladies and gentlemen, guys, I'm very pleased to welcome you to our opening session of Officer Development Program. Selamat datang kepada 38 talenta muda calon pegawai BNI. Selamat bergabung di Bank Negara Indonesia, sebuah lembaga keuangan, tadi disampaikan oleh Pak Bob, bank perjuangan yang punya sejarah panjang sebagai bank yang didirikan oleh putra-putra terbaik bangsa di awal kemerdekaan. Hari ini 38 orang, 13 orang adalah untuk ODP Data Scientist, dan 25 orang lagi untuk ODP RM Small. Pertama-tama dan paling utama tentu kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua pada hari ini masih diberi kesempatan, masih diberikan kesehatan, dan yang lebih penting lagi kita bersyukur bahwa Bank Negara Indonesia masih berdiri tegak sehingga Anda semua bisa bergabung. Adik-adik sekalian, bekerja di BUMN berarti Anda berkarya untuk negeri. Jadi adalah suatu kebanggaan juga buat kita bahwa kita sedikit banyaknya bisa berperan untuk kemajuan negara Indonesia ini. Menjadi pegawai di BNI atau istilahnya menjadi insan BNI itu disapa dengan istilah high movers. Apa itu filosofi dari high movers? High movers itu adalah highly spirited movers. Jadi senantiasa bergerak dengan penuh semangat, penuh energi untuk mengembangkan bisnis BNI dimanapun kita berada. Tadi sama-sama kita sudah dengarkan adik kita telah membacakan core value BNI, yaitu prinsip 46. Yaitu 4 nilai budaya kerja dan 6 nilai perilaku utama insan BNI. Sedikit saya sampaikan lagi sekilas supaya prinsip 46 ini harapannya makin melekat di hati sanubari semua insan BNI, semua high movers. 4 nilai budaya kerja, yang pertama adalah profesionalisme. Yang kedua integritas. Tadi Pak Bob bicara tentang integritas. Orientasi pelanggan, jelas kita mendahulukan pelanggan. Customer needs menjadi perhatian kita. Dan perbaikan tiada henti, inovatif, innovator. 6 nilai perilaku utama insan BNI. Yang pertama meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik. Kedua, jujur, tulus dan ikhlas. 3, disiplin, konsisten dan bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis. Yang kelima, senantiasa melakukan penyempurnaan, ya, seorang inovatif di era VUCA sangat diharapkan. Yang keenam, kreatif dan inovatif, ya. Kemudian sebagai bagian dari BUMN,
kita punya nilai-nilai budaya kerja BUMN, seluruh BUMN itu oleh Kementerian BUMN diangkat menjadi suatu nilai utama yang berlaku di seluruh BUMN, yang namanya akhlak BUMN. Akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu terdiri dari kata-kata A, amanah, K-nya itu adalah kompeten, ya. H itu harmonis, L itu loyal, A adaptif, dan K terakhir adalah kolaboratif. Amanah apa itu? Amanah adalah memegang teguh apa yang dipercayakan. Dengan panduan perilaku meliputi satu, ya, memenuhi janji dan komitmen. Jadi ya Anda semua nanti kalau Anda deal dengan orang lain, jaga itu janji dan komitmen. My word is my bond. Kalau seorang banker itu ada istilah my word is my bond. Kalau Anda sudah janjikan kepada nasabah, Anda harus penuhi. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang diambil. Yang ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. K, ya, akhlak A tadi. K adalah kompeten. Apa itu kompeten? Mencapainya dengan cara apa? Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya apa? Yang satu, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Ya, Anda ini dalam satu kelas saling bahu-membahu dengan teman, membantu rekan-rekannya supaya sama-sama mencapai kemajuan dalam belajar. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis. Apa itu harmonis? Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku, satu, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Ya. Suka menolong orang lain, yang kedua. Yang ketiga adalah membangun kerja yang kondusif. Nilai berikutnya adalah loyal. Loyal itu apa? Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan panduan perilaku, antara lain, yang pertama, menjaga nama baik sesama karyawan. Pimpinan. Menjaga nama baik BUMN, dan yang terutama adalah menjaga nama kehormatan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi kita dahulukan kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Ya, jadi loyal ini juga harus dijaga dalam industri kita ini. Adaptif. Terus berinovasi dan antusias dengan menggerakkan ataupun dalam menggerakkan situasi menghadapi perubahan dengan panduan perilaku seperti antara lain, satu, cepat menyesuaikan diri dengan keadaan supaya menjadi lebih baik. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan. Ya, tadi Pak Bob menyinggung planning itu nggak bisa lama-lama lagi. Kita nih lihat 3 bulan, 6 bulan, kalau kira-kira nggak jalan, cepat. Segera lakukan perubahan. Proaktif. Kolaboratif, apa itu kolaboratif? Yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya apa? Yang satu, pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi jangan menang sendiri, merasa pintar sendiri, ya, merasa hebat sendiri, tanpa memberikan kesempatan kepada rekan kita untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian pesan saya adalah bahwa sebagai badan usaha milik negara, hendaknya segenap high movers Anda semua, kita semua, menjadi pelopor dari implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Apa itu? Yang pertama, menyadari bahwa keberagaman adat, suku, sistem nilai itu merupakan suatu kekuatan pemersatu. Ya. Jadi adanya perbedaan di antara kita, ya, suku, agama dan seterusnya itu adalah kekuatan pemersatu, bukan pemecah belah. Strength lays in the differences. Jadi dengan differences tadi justru malah menimbulkan kekuatan, strength. Ya. Yang kedua, meningkatkan toleransi dalam beragama. Ini penting, ya. Yang ketiga, menjauhkan diri, tidak masuk atau terlibat dalam aktivitas radikalisme.
Saya pesankan betul adik-adik semua ya. Janganlah kita terpancing untuk ikut-ikutan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada radikalisme. Jalan masih panjang ya. Kita masih ingin bekerja, ingin membangun ya. Mungkin nanti ingin berkeluarga ya, membina karir dan seterusnya. Ya. Hindari itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah selalu mengutamakan musyawarah jika terjadi perbedaan pendapat. Berikutnya adalah tidak membuat atau menyebarkan hoax yang membuat kegaduhan atau keresahan masyarakat. Ya, sekarang eranya sangat mudah, ada di ujung jari kita masing-masing. Setiap kita punya perangkat, punya device. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax sehingga menimbulkan keresahan. Saya tidak ingin dengar ada di antara peserta ini yang nanti berurusan dengan penegak hukum. Kalau itu yang terjadi, sangat menyesal, Anda terpaksa kami keluarkan dari program ODP. Jangan deh, sayang ngapain. Masih banyak hal lain yang bisa kita kerjakan yang lebih positif, lebih bernilai, bisa membantu keluarga dan perusahaan. Berikutnya, masih kaitannya dengan media sosial tadi ya. Bijak dalam berpendapat atau menampilkan diri di media sosial sehingga tidak menjatuhkan harkat dan martabat institusi maupun diri pribadi. Ya, hati-hati kalau posting-posting lagi suasana tidak sesuai dengan kondisi, jangan coba-coba. Sekarang lagi terjadi pengetatan kerumunan ya. Hindari kerumunan, disiplin 5M. Nah, jangan nanti malah ada yang posting melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kebijakan protokol kesehatan. Nah, itu nanti bisa merugikan Anda sendiri ya. Harkat dan martabat bisa jatuh. Nanti orang akan bilang, itu siapa tuh? Gitu ya. Oh, itu anak ODP BNI itu. Nah, kalau sudah sampai muncul kalimat-kalimat seperti itu, pemberitaan seperti itu menjadi viral, maka martabat institusi BNI menjadi jatuh. Maka tentunya kami juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan kepada oknum yang telah merusak nama baik institusi. Ya, saya pesankan betul, Nggak usahlah ikut-ikutan, nggak usahlah terlalu mengikuti keinginan untuk selfie, untuk tampil ya, eksis ya, tapi atas hal-hal yang negatif. Kalau ingin tampil, ingin eksis, untuk hal-hal yang positif. Membantu masyarakat, apabila ada kejadian bencana, musibah, Anda turun tangan langsung bantu. Nah, itu yang diharapkan. Kalau mau eksis adalah eksis di bidang seperti itu ya. Bukan eksis yang nanti merusak harkat dan martabat institusi. Sebagai Chief Learning Officer BNI, saya menyambut dengan hangat kehadiran Anda di kampus ini. BNI Corporate University, kampus ini adalah kampus berkelas dunia. Kita telah mendapat akreditasi dari Corporate Learning Improvement Process, CLIP, dari sebuah lembaga yang berwibawa, namanya European Foundation for Management Development, EMFD. Karena apa? Karena kita, BNI Korpu, dinilai mampu menjalankan visi, misi, strategi, dan inovasi, serta konsisten dalam praktek operasionalisasi pengembangan kompetensi pegawai. BNI adalah bank pertama di Indonesia, bahkan di Asia, mendapatkan akreditasi ini. Kita mendapatkannya di tahun 2019. Maka harapan kami, ayo sama-sama kita kelola program kita di BNI Corporate University ini, sehingga akreditasi tersebut tetap dapat kita pertahankan. Kemudian, dengan adanya pandemi COVID-19, tentu ya, metode pembelajaran harus disesuaikan. Sehingga nantinya adik-adik lebih banyak online learning ya, dengan tetap menjaga kualitas yang telah ditetapkan.
Learning journey ya akan ditempuh dalam 12 bulan dengan pola pembelajaran 10% formal learning, yaitu tadi nanti ada kelasnya, ada tutornya, ada mentornya. Kemudian ada 20% nanti coaching dan mentoring. Nanti Anda akan mendapatkan mentor, mendapatkan coach atau buddy gitu ya. Teman belajar, rekan belajar dari unit yang akan Anda berlatih di sana. Kemudian ada lagi 70% experiential and social learning. Ada penugasan-penugasan, ya, ada proses terjun langsung dalam aktivitas bisnis, didampingi oleh senior Anda, sehingga Anda dapat pengalaman melakukan pekerjaan. Pengalaman dalam mengidentifikasi nasabah. Pengalaman dalam mengakuisisi nasabah. Nah, itu semua akan didapat. Nah, tentu pada tahap awal, kalian akan mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Nah, itu saya titip agar kalian mempersiapkan sarana dan perangkat belajar online yang memadai. Ya, tolong diusahakan ada laptop atau handphone yang memadai. Ya, sinyal, kalau posisi kita di rumah itu kadang-kadang tidak semua titik itu kekuatan sinyalnya sama. Ya, carilah di mana tempat sinyal itu kuat, entah itu di dekat jendela, ataukah itu di teras, ataukah itu di mana yang posisi di mana sinyal di situ kuat. Supaya apa? Supaya jangan sampai Anda terlepas dari kelas pembelajaran tersebut gara-gara sinyal yang tidak memadai. Tolong perhatikan itu. Kalau perlu, tambah modem. Nggak hanya mengandalkan dari WiFi yang ada di rumah. Seringkali WiFi itu tidak stabil. Power, perhatikan ya, kondisi jangan sampai laptopnya atau handphonenya lowbat, nanti ketinggalan. Ya. Serta ruangan belajar yang menyenangkan, yang nyaman, ya, supaya bisa kalian fokus dalam menerima pembelajaran secara online. Saya berharap ya kalian sungguh-sungguh mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini. Karena harus saya ingatkan dari sekarang, pada setiap tahapan pembelajaran berlaku sistem gugur. Ya, ada tahapan-tahapannya, dan dari setiap tahapan itu ada sistem gugur yang membuat peserta tidak bisa mengikuti tahapan lebih lanjut apabila hasil evaluasi dari tahapan sebelumnya dinyatakan gagal atau tidak memenuhi passing grade. Perhatikan betul tentang ini. Maka, akhir kata, saya menyampaikan selamat menempuh journey, dan saya berpesan agar senantiasa menjaga protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Saya punya kalimat penutup yang saya peroleh dari penugasan saya di wilayah timur Indonesia. Saya bacakan ya. Pakatuan wo pakalawiren. Itu bahasa Minahasa. Artinya apa? Semoga panjang umur dan sehat selalu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afin atas pesan-pesannya kepada teman-teman ODP. Mari kita sama-sama teman-teman ODP menjalankan program ODP dengan mengedepankan nilai-nilai core values akhlak dan diikuti dengan wawasan nilai kebangsaan yang harus kita pedomani bersama. Baik rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita selalu diberikan keberkahan dan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalani program ODP, marilah kita berdoa agar program ODP dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Imam Jabar. Kami persilakan kepada Saudara Imam Jabar. Terima kasih Pak Tumi. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Afin Yuni Yahya, Pak Nurianto Budi Pramono, Pak Edi Heri Subagio, rekan-rekan BNI, serta peserta ODP semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing
Khususnya bagi umat muslim, izinkan saya untuk memimpin doa agar Allah memberikan keberkahan pada acara kita hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam raya. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di pagi hari ini kami berkumpul bersama secara virtual dalam rangka acara pembukaan pelatihan Officer Development Program Batch 245 dan 246. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, khususnya rekan-rekan ODP Batch 245 dan 246, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pelatihan ODP yang akan kami jalani. Sehingga pada akhirnya nanti, kami berhasil menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan tempat kami mengabdi dan berkarya. Ya Allah, kami mohon juga kepadamu, agar kami senantiasa diberikan rahmat dan hidayah-Mu, dijauhkan dari sifat malas dan lalai, serta selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat menghapus dosa-dosa kami. Ya Allah yang Maha Mendengar, hanya kepadamulah kami meminta, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Imam Jabar telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan ODP yang kami banggakan, rangkaian acara opening ceremony ODP telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Boptiasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuan, yang sudah hadir bersama kita, Bapak Afin Yuni Yahya, CLO BNI Corporate University, Bapak Nurianto Budi Pramono, Wakil Pemimpin BNI Korpu, serta Bapak Ibu pimpinan BNI Korpu yang sudah hadir secara virtual pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan, tapi sebelum itu saya ingatkan sekali lagi untuk BNI ODP semua sebagai salah satu media pembelajaran, jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya dan subscribe channel YouTube BNI Corporate University atau BNI Korpu TV, dan follow Instagram BNI Korpu agar kita tidak kehilangan informasi, suplemen-suplemen pengetahuan yang bisa diakses kapan saja oleh teman-teman ODP sebagai sarana media tambahan dalam proses pembelajaran di ODP. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan sesi foto bersama ya. Boleh kita senyum dulu, kita persiapan. Tim dari Mbak Desta, Mbak Nungki sudah siap untuk membantu foto kita pada pagi hari ini? Oke. Sudah ya, kita sepertinya ada 3 layer screenshot, kita foto bersama dulu, dan saya akan memperkenalkan salam BNI Movers ya, kepada rekan-rekan. Jadi salamnya seperti ini, tangan kanan di atas, ya, lalu kita serongkan ke pundak sebelah kiri. Ini adalah salam BNI High Movers. BNI High Movers, seperti itu ya. Jadi ketika nanti ada acara online learning, fasilitator menyapa, BNI High Movers, kita foto seperti ini. Baik, oke. Sudah siap Mbak Desta, Jadi, silakan. Waktu disebutkan BNI tangannya diangkat. Kemudian pada saat High Movers bergerak ke sini. Nah, iya. gitu. Siap, Mbak Desta? Siap Mas Tom. Oke, BNI High Movers. Oke. One take, second take, oke. BNI High Movers. Halaman ketiga. BNI High Movers. Oke, baik, luar biasa sekali semangatnya dan senyumnya teman-teman ODP, wajah-wajah cerah kita ya pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sesi foto bersama tadi mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kami mewakili seluruh tim BNI Korpu yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat dan sukses menjalankan program
ODP. Selanjutnya acara nanti akan disampaikan dipimpin oleh Bapak Ibu Wali Kelas dan mulai rundown pembelajaran hari pertama pada pagi hari ini. Ada pepatah quote Albert Einstein mengatakan bahwa cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang ODP yang bernilai. So, let's raise akhlak adalah is your BNI values. Saya Tommy undur diri dari BNI Corporate University. See you on top guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya live ya. Terima kasih Pak Afin, Pak Nuno. Terima kasih Pak.